Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Saifur Rasulian, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan program studi broadcasting dan perfilman. Dengan NIM saya 2590 55490 166. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar dengan materi fotografi dan tata kamera dasar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aslih ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farjin ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz hayya nahdhatun fil alamin nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembacaan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan harapan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar dan diberikan kemudahan, dan tentunya semoga apa yang akan kita pelajari ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Silakan yang ingin pimpin doa siapa? Alwi, silakan ketua kelas. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kita absensi dulu ya. Aku pengen tahu yang hadir siapa, yang nggak hadir siapa. Akram Abi Yusuf hadir. Alwil Irsani, Davina, Dewi Cahaya, Fatul, sakit ya. Melati, Nurul Humaira, ya sakit. Nah, kemarin ibunya juga telepon Pak Guru kalau misalnya akhirnya itu lagi malaria tersiana ya. Karena kita di Timika nih, nggak abdol kalau misalnya kita belum kena malaria ya. Wajib ya. Oke, Rasya, Silmi, Alfa, gak ada keterangan ya. Abdurrahman, Dian Rifani, Rohilman, sakit. Kenapa nggak izin ke Pak Guru ya? Ada di grup ya? Oh iya, Pak Guru nggak lihat grup. Nanda, hadir. Krisna, Ali Maskur, Ayu, Zulhaidil, Maidafa, oke hadir. Jadi yang nggak masuk di sini 3 orang ya, dengan keterangan sakit 2 orang dan 1 lagi Alfa. Oke, mungkin sebelumnya kita nyanyi dulu ya, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Apa ya kira-kira? Garuda Pancasila aja ya, karena memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang mau pimpin nggak? Atau kita mulai aja langsung ya? Coba berdiri dulu kita mulai. Kita mulai nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai. Kita lanjut nih, Pak Guru mau tunjukin beberapa video yang kondusif ya. Bentar. Pak Guru mau tanya dulu nih tentang pembelajaran sebelumnya. Masih ingat nggak? Pembelajaran sebelumnya kita ngapain aja? Pak Guru kasih tugas kan waktu itu, masih ingat nggak? Tugasnya apa? Membuat video kan, film kan? Gimana? Udah jadi belum? Sudah ya? Oke, mungkin yang belum paham, mungkin yang belum jadi, mungkin kita akan belajar sedikit tentang dasar-dasar fotografi. Kita akan masuk ke elemen tersebut tentang dasar-dasar fotografi ya. Nah, di sini sebelumnya Pak Guru mau jelasin tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, melalui kegiatan literasi, menggali informasi, berdiskusi, dan bekerja sama dengan teman, diharapkan kalian mampu mempraktikkan teknik fotografi dasar, tata kamera dasar, tata artistik dasar, dan tata suara dasar. Di situ kalian diminta untuk apa? Literasi, membaca ya, memperbanyak membaca, terus menggali informasi, berdiskusi, dan bekerja sama. Oke? Kalian diminta untuk apa? Berdiskusi nanti ya. Lalu bekerja sama dalam satu proyek nyata ya. Nanti di pembelajaran kita akan praktik juga nanti. Oke? Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami anatomi kamera dan fungsinya. Anatomi kamera itu kayak gimana? Anatomi kamera itu kayak gimana? Kira-kira. Apa yang dimaksud dengan anatomi kamera? Ada yang tahu? Duduk. Ada yang tahu nggak anatomi kamera itu apa? Bagian-bagian kamera ya. Kayak batang tubuh manusia ini ada tangan ya kan, ada kepala, ada hidung ya kan, ada kaki. Nah, itu bagian-bagian kamera. Contohnya seperti lensa nih, ada nih kan. Ada lensa, body, kamera flash, layar, apalagi tuh efek segala macam, itu bagian-bagian dari anatomi kamera. Apa yang dimaksud dengan underexpose? Iya, cahayanya kurang, bener. Overexpose apa? Terlalu terang. Contoh dalam underexpose kayak gimana contoh? Contohnya seperti apa? Kira-kira apa permasalahannya di situ yang membuat yaitu underexpose? Ada yang tahu? Karena ISO-nya kan ya, ISO-nya rendah, apalagi? Apalagi kira-kira? Shutter speed-nya tinggi. Ya, bener. Apalagi? Aperture-nya terlalu tertutup ya, terlalu kecil tuh lensa pembukaannya. Dan berikut Pak Guru mau tunjukin beberapa video untuk kalian coba analisis. Ini yang video pertama ya, coba kita akan setel dulu. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut kalian kenapa dua video ini sangat berbeda kualitasnya? Kenapa kira-kira? Oke, apalagi? Angle-nya? Ada lagi? Perangkatnya, oke, benar, perangkatnya juga ya, berpengaruh juga kan ya. Nah, di sini apa saja yang membuat video kedua terlihat begitu bagus? Apa yang membuat dia terlihat begitu bagus kira-kira? Pencahayaannya ya, apalagi? Pengambilan gambarnya, betul, apalagi? Oke, device-nya juga ya berpengaruh ya. Cuman yang terpenting di sini adalah skill ya, skill pengetahuan tentang pengambilan gambar tadi, pencahayaan segala macam, itu yang perlu diperhatikan, ya kan? Tidak seperti yang pertama tadi kan kayak amatir banget ya, ngerekamnya sana sini gitu kan. Yang kedua bagus hasilnya kan, karena dia ngerti, paham ilmunya. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang, yaitu ilmu tentang fotografi tata kamera. Itu yang akan kita pelajari, ya. Karena itu memang sangat berpengaruh untuk
dunia digital saat ini ya, sangat-sangat dibutuhkan skill-skill seperti itu. Eh, kita lanjut mungkin ya. Mungkin kita akan masuk ke bagian materi. Materi pertama nih tentang fotografi dasar. Nah, fotografi dasar adalah proses dan seni menangkap dan merekam gambar menggunakan peralatan fotografi seperti kamera, film, atau media digital lainnya. Gak tahu kan gambaran terkait dengan baku film seluruh tadi kan? Kelihatan ya. Kita lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita lanjut ke bagian pencahayaan. Ada yang mau bertanya? Cahaya mungkin? Gimana? Itu rule of third. Rule of third itu ya? Ya, rule Oke. of third. Ya, rule of thirds itu bagian dari komposisi kamera sebenarnya. Komposisi kamera, rule of thirds. Itu kayak bagian dari komposisi kamera. Misalnya ketika kalian mau mengambil gambar, itu kan ada komposisi apa ya? Panduan, safety grid gitu kan? Yang 9 kotak tahu nggak? Nah, itu bagian dari rule of thirds namanya itu. Bagian dari komposisi kamera juga. Ada gambaran nggak kira-kira? Bentukannya gini nih. Ada ini kan lensa kamera kan, LCD-nya kan. Di situ ada berapa kotak tuh? Ada 9 kotak. Pernah lihat kan di kamera kan ada kayak kotak-kotak seperti ini kan? Nah, ini sebutnya rule of third. Rule of third. Misalnya di sini ada objek nih. Di sini ada objek. Nah, itu fungsi untuk simetriskan sebuah objek biar sejajar misalnya. Biar nggak miring-miring misalnya hasilnya. Nah, itu fungsi dari rule of third. Kayak takarannya kalian buat mengambil sebuah objek itu. Paham ya di situ ya? Itu bagian dari komposisi kamera. Oke, kita lanjut ke bagian fotografi dasar tentang pencahayaan nih. Sumber cahaya terbagi menjadi dua, yaitu sumber cahaya alami seperti sinar matahari dan bintang, dan sumber cahaya buatan seperti lampu, lilin, senter, serta benda lainnya yang mampu menghasilkan cahaya. Kayak ini lampu ya. Kedua sumber cahaya tersebut mampu memberikan efek yang berbeda pada objek gambar dari sebuah karya fotografi. Ada 5 arah cahaya yang bisa digunakan dalam teknik pengambilan gambar, yaitu front light, side light, top light, base or bottom light, sama back light. Front light itu yang kayak gimana kira-kira ya? Front, depan ya, di depan objek. Apa efek yang didapatkan itu ketika mendapatkan cahaya front light? Apa efeknya? Objek menjadi datar flat gitu ya. Ya kan, bener nggak? Nggak ada bayangan yang masuk, berkurang gitu bayangannya ketika cahaya di depan. Ya. Kalau misalnya satellite. Kalau satellite samping ya, samping objek. Jadi cahaya itu ada di samping objek. Pencahayaan ya. Kita bisa tonton. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya. Langsung aja ke materi ya tentang ISO, diafragma, dan shutter speed. Itu bagian dari segitiga exposure ya. Oke, adapun fitur-fitur yang ada pada kamera foto beserta fungsinya diantaranya sebagai berikut. Silakan ada yang ingin membaca. Mungkin rahasia, silakan dibaca tentang power switch sama tombol shutter, dibaca aja. Power switch adalah untuk menghidupkan dan mematikan perangkat kamera di mana setiap tipe kamera memiliki perbedaan letak. Tombol shutter berfungsi untuk mengambil gambar dengan cara ditekan. Posisi tombol ini terletak sesuai dengan posisi dari penduduk. Kelihatan ya power switch? Ada gambarnya di situ? Kalau kita power switch-nya di mana? Di bagian sini kan? Ya, mau hidupkan, matikan. Apalagi itu tombol shutter. Itu tombol untuk melakukan jepret pada kamera yang di sini nih. Tahu kan? Ketika kita menjepret, nah
Itu namanya tombol starter. Oke, selanjutnya kita akan bagi kelompok dulu nih. Kelompok pertama, ketua kelasnya siapa? Ketua kelompoknya siapa kira-kira? Kelompok pertama. Oke, Alwi. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Ketuanya siapa? Alwi ya. Untuk kelompok 2 ketuanya siapa? Amel. Ketiga siapa? Rasya. Oke, untuk anggota siapa nih? Anggotanya Alwi siapa? Aku yang pilih. Siapa nih? Oh begitu ya. Oke, kalau gitu mungkin. Oke, biar adil ya. Mungkin Fani mungkin untuk kelompok anggotanya Alwi. Sorry, satu harusnya. Oke, anggotanya Amel siapa ya kira-kira ya? Siapa nih yang mau jadi anggotanya Amel? Banyak banget. Oke, Ca, ada ya, Ca. Rasya siapa? Davina ya? Oke, yang ketiga siapa? Abdul ya? Abdullah. Terus yang kelompok 2 siapa? Abdur aja, Abdur ya. Terus siapa ya? Nama siapa? Risna ya, oke Risna. Kita masuk ke kelompok 3 aja Risna ya. Sudah, apa nih? Zul mungkin ya, Zul. Terus di sini mungkin Ayu kah? Ayu ya. Terus Ibra. Siapa yang belum? Nanda ya, Nanda. Hah? Sudah. Siapa yang belum? Itu siapa tuh yang kelas 1 tuh? Oh iya, Abioso belum. Abioso. Siapa lagi? Yang di belakang tuh siapa? Ali ya. Lebih satu nih, mungkin satu lagi siapa? Habib ya. Udah terlanjur nih. Ingat nih untuk kelompok 1 6 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang. Silakan kalian ambil posisi masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di belakang kelompok 3. Silakan bareng kelompoknya masing-masing ya. Di belakang sini 1, di sana 2, di sini 3 ya. Sudah pada ngantuk-ngantuk nih. Ya kan, ngantuk banget ya. Sekarang kita ice breaking dulu, tapi dalam bentuk kuis ya. Dalam bentuk kuis. Kelihatan nggak tuh? Oke, udah muncul ya. Di sini ada 3 pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaan. Aturannya nanti, bentar. Untuk aturannya, nanti pas pertanyaannya muncul, kalian langsung angkat. Siapapun boleh, siapapun yang duluan ngangkat boleh. Tapi yang menjawab nanti mewakili kelompoknya ya. Oke? Angkat tangan cuma nanti yang duluan itu bakal menjawab. Kalau jawabannya benar berarti dapat 1 poin ya. Masing-masing pertanyaan 1 poin. Jadi pertanyaan pertama di sini,
Nah, di sini aku adalah bagian kamera yang mengatur seberapa lama cahaya masuk ke dalam lensa. Aku bisa membukukan gerakan atau membuat efek jejak cahaya. Siapakah aku? Rasya? Iya, coba melihat jawabannya apakah shutter speed? Betul, betul ya, shutter speed ya jawabannya ya. Dapat 1 poin untuk kelompoknya Rasya. Rasya mana Rasya? Oke, 1 poin untuk kelompoknya Rasya. Sekarang berikutnya, aku adalah teknis komposisi di mana kalian harus menempatkan objek utama di salah satu titik perpotongan garis imajiner. Ini udah dibahas sebelumnya nih. Aku bisa membuat foto atau video terlihat lebih seimbang. Siapakah aku? Coba Davina. Iya? Benar, rule of third ya, benar. Rule of third, benar ya jawabannya. Davina, apa kelompoknya nih Davina? Oh, Rasya ya. 2 poin untuk kelompoknya Rasya. Berikutnya, aku adalah sumber cahaya tambahan. Aku bisa membuat sebuah adegan terlihat lebih dramatis atau bahkan lebih cerah. Tapi aku bukan matahari. Siapakah aku? Apa? Coba. Coba, siapa? Berhubungan dengan coba cahaya itu apa itu? Oke, bener. Kelompok jamai tadi ya, lagi. Iya, siapa tadi kelompoknya? Betul ya. Jangan dijawab dulu ya, ke tangan dulu baru di. Oke, udah. Oke, anggaplah gugur ya karena tadi nggak sesuai tadi ya. Berarti yang menang sekarang kelompok mana nih? Kelompok 3 ya, tepuk tangan di kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang menang. Oke, biar adil kita kasih 1 poin untuk masing-masing kelompok ya. Oke, udah. Kelompok 3 yang menang ya untuk kuis ini. Oke, kita lanjut aja ke LKPPD-nya ya. Pak Guru membagikan dulu. Oke, di sini ada daftar project yang akan kalian coba buat. Ini perencanaan projectnya ya. Silakan kalian kerjasama, kalian isi bareng-bareng tuh. Salam dulu baru. Mulai ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang? Pagi siang. Perkenalkan nama saya Dwi Cahaya Agustina dan ini ketua. Nama saya Melati Ayu Putri Kalean sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman sebagai anggota. Akram Abioso sebagai anggota. Nama saya Ayu Trijayanti sebagai anggota. Nah, sekarang kita akan persilakan kepada ketua untuk membacakan hasil dari kerja diskusi kami. Silakan ketua. Oke, untuk perencanaan proyek yang pertama yaitu deskripsi ide proyek. Tuliskan ide shoot video yang akan kalian buat, jelaskan apa yang ingin kalian rekam dan mengapa. Kita ingin mengambil video pembelajaran di dalam kelas karena itu tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu perfilman. Untuk perencanaan proyek yang kedua yaitu jenis shoot yang dipilih. Tuliskan jenis shoot yang akan digunakan, misalnya medium close up, full shot atau extreme close up. Kita akan menggunakan full shot karena teknik tersebut menampilkan objek dari kepala hingga kaki, menunjukkan keseluruhan tubuh dan lingkungan sekitar. Untuk perencanaan proyek yang ketiga yaitu teknik komposisi yang akan diterapkan. Tuliskan teknik komposisi yang akan kalian gunakan, misalnya rule of thirds, symmetry, atau leading lines. Kita akan menggunakan rule of thirds. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maafkan. Bapak ini nggak ada sesi tanya jawab, Pak? Nggak tahu, Pak. Nggak usah. Terus nggak ada sesi tanya jawab, Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
kelompok 2 ya, silakan. Kelompok 3 silakan maju. Oke, kamu di sini juga akan menerapkan close up ya, sama medium shoot. Oke, close up sama medium. Masih ingat ya close up-nya seperti apa konsepnya? Close up, pengambilan gambarnya. Sama medium close up. Oke, bagian badan sama bagian muka. Oke, silakan. Pertama view jauh dulu ya. Ambil view jauh dulu. Semuanya di foto. Ya, warnanya nggak apa-apa. Kalau badan cuma ambil. Ambil di sini, ya di situ, berdiri. Nah, diambil tuh. Coba dengan gaya apa tuh? Oke, juga deh ya. Silakan diambil. Ali, depan. Coba sobat. Di sini aja, di sini. Oke. Ali duduk di sini, silakan rasakan mengambil gambarnya. Ini aja bagaimana ini? Oh, begini. Begini maju. Udah ya. Cepetan nih. Refleksi dulu ya, silakan dengan pertanyaan dijawab 5 menit aja. 5 menit aja nih, kalau dulu lembar kerjanya kamu bagikan masing-masing dijawab 5 menit aja, nggak banyak. 5 menit aja ya. Refleksi dari pelajar kalian. Yang bersama siapa nih? Yang ada linknya silakan digeser ya. Ayo dari. Oke, saya. Ada yang mau? Oke, Cak. Kesimpulannya apa kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini? Oke. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini mungkin kita akan bisa mengetahui tentang semua segitiga exposure juga dan teknik-teknik yang harus digunakan dalam menggunakan kamera. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Tepuk tangan dulu. Jadi selama pembelajaran ini kita juga belajar tentang teknik segitiga exposure ya, tentang pencahayaan, apalagi itu pengambilan gambar segala macam. Dan yang terpenting adalah kalian sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya kayak gotong royong ya kan, benar nggak? Kerjasama, berpikir kritis, satu lagi kreativitas. Ini sudah kalian terapkan dalam pembelajaran ini. Itu aja mungkin ya. Kita mungkin bakal tutup dengan doa agar semoga apa yang kita pelajari ini jadi berkah untuk kita semuanya, terutama untuk pribadi, agama, keluarga, nusa dan bangsa. Silakan Alwi untuk ditutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman. Menutup acara kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dengan tertib. Yang mau makan juga nggak apa-apa, silakan keluar ya. Sampai sini pertemuan kita. Oke.